Konflik di Timur Tengah semakin memanas. Setelah berbulan-bulan menyaksikan penderitaan warga Palestina akibat agresi militer Israel yang tiada henti, sebuah koalisi tak terduga dari kelompok perlawanan mulai melakukan serangan balasan secara besar-besaran. Kelompok Houthi dari Yaman, dengan dukungan teknis dari sekutu regionalnya, meluncurkan rudal jarak jauh ke jantung kota Haifa, kota strategis dan pusat industri penting Israel. Malam itu, kota Haifa diselimuti keheningan yang tak biasa. Lampu-lampu jalan masih menyala, suara kendaraan lalu lalang terdengar seperti biasa, namun langit di atas kota itu menyimpan sesuatu yang tak terduga. Tanpa aba-aba, suara ledakan memecah kesunyian. Langit memerah, membentuk semburat api yang menari-nari di atas pelabuhan. Rudal besar meluncur dari arah selatan, menembus sistem pertahanan udara dan jatuh tepat di kawasan industri, mengguncang seluruh kota. Dalam hitungan detik, sirene meraung-raung tanpa henti. Warga Haifa berhamburan keluar rumah, wajah mereka dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Anak-anak menjerit mencari orang tuanya, sementara lansia yang kesulitan berjalan dituntun dengan tergesa. Asap tebal membumbung tinggi, menutupi langit malam. Kilang minyak terbakar hebat, menciptakan kobaran api yang terlihat dari puluhan kilometer jauhnya. Kota itu berubah menjadi neraka dalam waktu yang sangat singkat. Rumah-rumah di radius 2 km dari titik ledakan hancur berkeping-keping. Kaca-kaca pecah berserakan, dan suara tangisan terdengar di mana-mana. Tim penyelamat yang datang justru kebingungan, banyak dari mereka tak tahu harus memulai dari mana. Jaringan listrik padam, jaringan komunikasi terputus. Kota Haifa, yang selama ini menjadi salah satu pusat teknologi dan industri Israel, kini terlihat tak ubahnya kota mati. Pemerintah Israel bergerak cepat, namun segalanya terasa terlambat. Sistem pertahanan udara yang selama ini dibanggakan ternyata tak mampu menahan rudal yang datang secara terkoordinasi dan presisi. Rudal-rudal tersebut diduga kuat berasal dari kelompok Houthi yang telah beberapa kali memperingatkan akan adanya serangan balasan jika agresi ke Palestina tak dihentikan. Kini, ancaman itu bukan lagi sekadar wacana, tapi menjadi kenyataan yang sangat pahit. Media lokal dan internasional mulai menayangkan siaran langsung dari Haifa. Gambar-gambar kehancuran membanjiri layar televisi. Dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Israel, negara yang selama ini dikenal memiliki kekuatan militer tangguh, kini dibuat lumpuh hanya dalam satu malam. Beberapa media luar negeri bahkan menyebut ini sebagai salah satu pukulan strategis terbesar dalam sejarah konflik modern. Ribuan warga mulai meninggalkan kota secara massal. Jalan-jalan utama menuju utara dipenuhi kendaraan pribadi dan bus darurat. Banyak yang hanya membawa pakaian seadanya, meninggalkan harta benda demi menyelamatkan nyawa. Wajah-wajah ketakutan, tangis anak-anak, dan pelukan terakhir antar keluarga mewarnai eksodus besar ini. Bagi mereka, Haifa tak lagi aman, bahkan mungkin tak akan pernah sama lagi. Di tengah kekacauan itu, muncul pertanyaan yang menggema. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa sistem keamanan yang begitu mahal dan canggih gagal total? Para pejabat hanya bisa terdiam, tak mampu menjawab. Mereka tahu, malam itu bukan hanya tentang ledakan dan kehancuran. Malam itu adalah simbol bahwa dominasi dan kekebalan bukanlah jaminan. Haifa, kota yang dulunya penuh kehidupan, kini terbakar dan sunyi. Di atas langitnya yang masih menyala, hanya ada satu pesan yang tertinggal, bahwa angin perubahan telah datang, dan tak ada yang tahu kemana arahnya akan membawa. Asap dari ledakan di Haifa masih mengepul saat ribuan orang mulai memadati jalanan utama. Mereka bukan lagi penduduk kota, mereka kini adalah para pengungsi, terpaksa meninggalkan rumah dan seluruh kenangan yang ada di dalamnya. Banyak yang bahkan tidak sempat membawa pakaian ganti, hanya mengenakan apa yang ada di tubuh mereka. Ketakutan telah merampas semua rasa aman yang tersisa. Kota itu berubah menjadi tempat yang asing, penuh reruntuhan dan bayang-bayang kematian. Di stasiun bus darurat, antrean mengular. Anak-anak menggigil di pelukan ibunya, sementara para ayah berusaha tetap tenang meski wajah mereka menunjukkan kepanikan yang dalam. Pemerintah setempat mencoba mengatur evakuasi, tapi jumlah pengungsi yang membludak membuat semua rencana tak berjalan seperti seharusnya. Jalan tol utama menuju Galilea macet total, penuh dengan kendaraan pribadi, ambulans, dan truk bantuan yang terhambat. Di pusat pengungsian sementara, kekacauan semakin menjadi. Tenda-tenda darurat didirikan tergesa di lapangan terbuka, sebagian besar tanpa fasilitas layak.
Persediaan makanan menipis sejak malam pertama, dan air bersih menjadi rebutan. Dalam situasi itu, solidaritas perlahan digantikan oleh kepanikan. Banyak yang mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin negara sebesar ini, dengan sistem keamanan seketat itu, gagal melindungi rakyatnya? Sementara itu, di berbagai media, gambar eksodus besar-besaran dari Haifa menyebar luas. Helikopter-helikopter berita menyorot barisan pengungsi dari udara. Di antara mereka, terlihat seorang anak kecil berjalan tanpa alas kaki, menatap kosong ke kamera. Gambar itu menjadi simbol penderitaan baru yang belum pernah dialami oleh masyarakat Israel sebelumnya. Dunia menyaksikan peristiwa itu dengan berbagai reaksi, sebagian dengan iba, sebagian dengan diam membisu. Tidak sedikit pula yang menanggapi peristiwa ini dengan kata-kata yang mengguncang. Beginilah rasanya menjadi warga Palestina selama puluhan tahun. Kalimat itu viral di berbagai media sosial, menjadi cermin bagi sebagian masyarakat global yang merasa ini adalah bentuk pembalasan alami atas ketidakadilan yang selama ini dibiarkan. Banyak yang tidak mengungkapkan kebahagiaan secara langsung, tapi ekspresi mereka menunjukkan bahwa simpati dunia mulai bergeser. Di tengah padang yang dijadikan tempat penampungan, seorang wanita tua terduduk di atas koper yang sudah robek. Ia mengusap wajahnya yang penuh debu, lalu menatap langit yang kelabu. Dulu kami menonton Gaza dari layar TV, sekarang kami yang ada di layar itu, katanya lirih pada seorang relawan. Kalimatnya singkat, tapi menyayat hati. Sebuah kesadaran baru lahir, bahwa ketakutan dan kehilangan tidak mengenal bendera. Banyak warga yang kini kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di antara mereka. Mengapa tidak ada peringatan dini? Mengapa rudal bisa lolos begitu mudah? Mengapa semua terasa seperti dibiarkan begitu saja? Namun tidak ada jawaban yang mampu meredakan kegelisahan itu. Pemerintah pun hanya bisa mengumumkan keadaan darurat nasional dan meminta kesabaran dari rakyat yang sudah kehabisan harapan. Haifa kini benar-benar kosong. Kamera drone menunjukkan kota yang dulunya padat, kini sepi seperti kota mati. Jalanan berdebu, kendaraan terbengkalai, dan suara azan dari masjid tua yang masih berdiri menjadi satu-satunya penanda kehidupan. Kota itu menjadi lambang baru dari kerentanan, dari kekuasaan yang rapuh saat dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa ditolak. Sementara itu, kelompok Houthi belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun banyak pihak meyakini bahwa serangan ini bukan yang terakhir. Pesan mereka sudah jelas. Selama penindasan terhadap rakyat Palestina terus berlangsung, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Ini bukan sekadar serangan fisik, tapi juga serangan terhadap moralitas dan narasi kekuasaan yang selama ini tak tergoyahkan. Dalam kekacauan dan keheningan yang menyelimuti kota, dunia perlahan menyadari satu hal, bahwa rasa sakit dan kehilangan adalah bahasa universal. Dan malam itu, di tanah yang selama ini dikenal sebagai kekuatan militer tak tertandingi, luka-luka mulai berbicara dalam diam. Berita mengenai kehancuran Haifa menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Tayangan langsung dari reruntuhan kota, barisan panjang pengungsi, dan kobaran api di kawasan industri menjadi sorotan utama di berbagai stasiun televisi. Namun yang mengejutkan bukan hanya skala serangannya, melainkan bagaimana dunia meresponsnya. Tidak ada konferensi darurat besar-besaran, tidak ada kecaman internasional yang biasanya langsung dilayangkan jika serangan terjadi di wilayah Israel. Dunia memilih diam. Diam yang penuh makna. Di platform media sosial, percakapan mulai memanas. Banyak komentar dari berbagai negara, baik dari dunia Arab maupun dari Eropa, Asia, hingga Amerika Latin yang menyuarakan satu nada. Akhirnya, sebuah kata yang tak terdengar seperti sorakan, tapi juga bukan simpati. Lebih seperti pelampiasan kelelahan moral yang telah lama terpendam atas apa yang telah terjadi di Palestina selama puluhan tahun. Foto-foto anak-anak Gaza yang tertimbun puing-puing, rumah-rumah yang hancur, dan wajah-wajah sedih yang selama ini diabaikan, kini muncul kembali bersanding dengan gambar kehancuran Haifa. Di tepi barat dan jalur Gaza, kabar serangan ke Haifa disambut dengan diam penuh air mata. Tidak ada perayaan, tidak ada sorakan, hanya suara takbir lirih yang menggema dari musola-musola kecil, dan orang-orang bersujud diam di lantai yang masih dipenuhi debu reruntuhan. Seorang ibu di Rafah memeluk anaknya dan berbisik, "Akhirnya dunia melihat, bukan hanya kami yang menderita." Air matanya bukan karena kemenangan, tapi karena perasaan bahwa penderitaan mereka akhirnya mendapat pantulan, meski dari tragedi orang lain.
Di jalanan kota-kota besar seperti Istanbul, Johannesburg, dan Jakarta, unjuk rasa kecil-kecilan muncul dengan membawa poster bertuliskan, "Untuk setiap rumah yang hilang di Gaza, kini dunia tahu rasanya." Bahkan di kota-kota barat yang biasanya penuh tekanan pada pembela Palestina, masyarakat mulai berani menyuarakan narasi berbeda. Ini bukan tentang dukungan pada kekerasan, tapi tentang ketidakadilan yang selama ini dianggap wajar, dan kini terbukti tak bisa berlangsung selamanya. Pemerintah Israel merasa terpukul dengan reaksi ini. Mereka tak menyangka bahwa ketika rakyatnya sedang mengungsi, dunia justru memalingkan muka. Para diplomat berusaha keras memulihkan simpati global, tapi pernyataan mereka terdengar hampa di tengah narasi kuat yang terus bergulir. Bahwa mungkin inilah saatnya Israel merasakan bagaimana rasanya menjadi yang tertindas, walau hanya sekejap. Di ruang-ruang diskusi internasional, pergeseran sikap mulai terlihat. Negara-negara yang dulunya selalu mendukung penuh, kini lebih memilih bersikap netral. Beberapa bahkan secara tidak langsung menyatakan bahwa eskalasi ini adalah akibat dari tindakan militer Israel sendiri yang tak pernah mengenal batas. Bagi sebagian pemimpin dunia, ini bukan hanya tragedi, melainkan titik balik moral. Di media Timur Tengah, headline berbunyi, "Bukan dendam, tapi perimbangan." Para analis menyebut bahwa ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang selama ini didiamkan saat berteriak kesakitan. Dan kini, suara-suara yang dulu terpinggirkan, mulai terdengar kembali dengan gema yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Warga Palestina di pengungsian turut menyaksikan berita itu dari layar kecil yang disalurkan oleh relawan. Anak-anak yang biasanya diam kini bertanya, "Mengapa semua orang membicarakan Haifa?" Seorang pria tua menjawab, "Karena hari ini, mereka baru tahu seperti apa rasanya kehilangan yang tak bisa dihindari." Kata-katanya menusuk, karena berasal dari seseorang yang telah kehilangan 3 anak dan rumahnya sendiri dalam serangan beberapa tahun lalu. Meski luka yang dimiliki Palestina terlalu dalam untuk sembuh dalam semalam, kabar ini menjadi penyembuh kecil bagi jiwa mereka. Bukan karena mereka menginginkan penderitaan orang lain, tetapi karena mereka akhirnya tidak merasa sendirian. Untuk pertama kalinya, dunia melihat dari sudut mata mereka, dan itu cukup untuk membuat mereka menangis bukan karena duka, tapi karena harapan yang kembali menyala. Dalam malam yang masih diselimuti debu, seorang anak Palestina menggambar sesuatu di dinding tenda. 2 bendera berdiri berdampingan, bukan bendera perang, tapi simbol doa agar dunia tidak hanya tahu bagaimana rasanya kuat, tapi juga bagaimana rasanya menjadi lemah dan tak berdaya. Hari itu, Palestina menangis. Tapi bukan karena kalah, melainkan karena dunia akhirnya mulai mendengar. Di dalam ruang-ruang pertemuan darurat Tel Aviv, wajah-wajah pucat para pemimpin Israel menunjukkan kegelisahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bukan hanya karena kota Haifa telah hancur, tapi karena mereka tahu, dunia tak lagi berpihak seperti dulu. Permintaan bantuan yang dikirim ke negara-negara sekutu utama, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, tidak mendapat tanggapan cepat. Balasan yang datang pun terasa dingin, diplomatis, tanpa semangat solidaritas seperti biasanya. Israel kini berdiri di tengah pusaran tanpa pegangan yang pasti. Di Washington, konferensi pers Gedung Putih hanya menyampaikan seruan umum untuk menahan diri dan menghindari eskalasi. Tak ada kalimat dukungan militer, tak ada rencana pengiriman bantuan darurat seperti yang biasa dilakukan dalam hitungan jam. Sementara itu, di London dan Berlin, para juru bicara pemerintah mulai menyinggung pentingnya meninjau kembali pendekatan terhadap konflik Timur Tengah. Kata-kata seperti proporsionalitas dan tanggung jawab bersama mulai menggantikan retorika lama tentang hak membela diri. Bagi para pemimpin Israel, ini adalah pukulan psikologis yang jauh lebih dalam daripada serangan rudal itu sendiri. Hubungan yang selama ini dijaga erat dengan negara-negara besar perlahan menjauh. Mereka yang biasanya bersuara lantang membela kini lebih sibuk menenangkan opini publik di dalam negeri masing-masing, yang mulai menolak keras keterlibatan lebih jauh dalam konflik yang dinilai sudah kehilangan arah moral. Dalam negeri sendiri, tekanan makin meningkat. Rakyat yang mengungsi mulai kehilangan kesabaran. Mereka tidak hanya menuntut tempat tinggal dan bantuan, tetapi juga jawaban. Mengapa negara sebesar ini bisa dikalahkan dalam semalam? Mengapa sistem pertahanan yang digadang-gadang paling canggih di dunia bisa ditembus dengan begitu mudah? Di media lokal, muncul berbagai spekulasi dan investigasi independen yang mulai menyalahkan kegagalan intelijen serta arogansi militer selama ini. Pasar saham di Tel Aviv anjlok, nilai mata uang melemah,
dan kepercayaan investor runtuh. Perusahaan-perusahaan besar menghentikan operasional mereka. Bahkan beberapa keluarga elit mulai mengirim anak-anak mereka ke luar negeri untuk menghindari situasi yang memburuk. Suasana itu mengingatkan banyak orang pada masa-masa paling kelam dalam sejarah negara tersebut. Namun kali ini, rasa sepi dan sunyi dari dunia luar terasa jauh lebih menyakitkan. Di markas besar militer, sejumlah jenderal secara diam-diam mengundurkan diri. Mereka tahu bahwa badai yang datang bukan sekadar dari luar, tapi juga dari dalam sistem yang selama ini terlalu percaya diri. Sistem yang terlalu lama mengabaikan suara-suara kecil yang memperingatkan akan konsekuensi dari agresi tanpa henti. Kini, konsekuensi itu telah datang dalam bentuk yang tak terbayangkan sebelumnya. Sementara itu, kelompok Houthi belum melanjutkan serangan. Namun ancaman mereka tetap menggantung di langit seperti awan hitam. Mereka menyebut serangan ke Haifa sebagai peringatan pertama. Dunia menahan napas, sementara rakyat Israel hidup dalam kecemasan. Tak ada yang tahu apakah rudal-rudal berikutnya akan datang, dan kemana arahnya. Ketidakpastian ini membuat jutaan jiwa hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Di luar negeri, protes-protes yang selama ini hanya berisi kecaman verbal terhadap agresi ke Palestina berubah menjadi gerakan nyata. Beberapa negara memutuskan menunda kerjasama militer, sementara organisasi internasional mulai mendesak investigasi atas perlakuan terhadap rakyat Palestina. Simpati global yang selama ini sulit didapat oleh Palestina kini mengalir deras. Sayangnya, dalam momentum yang tak terduga. Israel yang dulu selalu mendapat ruang aman di forum-forum internasional, kini mulai kehilangan pijakan. Di PBB, perwakilan negara-negara dunia ketiga bersatu menyuarakan kecaman atas kebijakan lama yang dinilai berat sebelah. Mereka menuntut resolusi baru yang benar-benar adil, bukan hanya untuk Israel, tetapi juga bagi Palestina yang selama ini dipinggirkan. Suara mereka kini tak bisa lagi dibungkam. Hari itu, satu demi satu dukungan lama yang selama ini menjadi kekuatan utama Israel mulai pergi. Bukan karena tekanan politik semata, tapi karena kesadaran moral yang mulai tumbuh. Dunia akhirnya sadar, ketidakadilan, jika dibiarkan terus terjadi, akan membawa kehancuran bukan hanya pada korbannya, tetapi juga pada pelakunya. Sebuah babak baru sedang dimulai, dan Israel kini berada di persimpangan yang menentukan arah masa depannya. Kota Haifa, yang dulunya berdiri gagah sebagai simbol kekuatan ekonomi dan militer Israel, kini tinggal puing-puing berasap. Jalanan lengang, gedung-gedung hangus, dan udara yang dipenuhi bau besi terbakar menjadi saksi bisu dari perubahan besar yang tengah terjadi. Di tengah kehancuran itu, tidak ada lagi hiruk-pikuk aktivitas. Hanya suara angin yang berhembus pelan, sesekali diselingi tangisan seorang warga yang kembali untuk mencari apa yang tersisa dari rumahnya, jika masih ada. Di tengah reruntuhan itu, satu pemandangan menyentuh hati. Seorang anak kecil berjalan pelan dengan boneka rusak di tangannya. Ia berdiri tepat di depan rumahnya yang rata dengan tanah. Kamera media yang menangkap momen itu membuat dunia terdiam. Simbol yang sangat kuat, bahwa tak ada yang benar-benar kebal dari rasa kehilangan. Bahwa ketika kekuasaan dibangun di atas penderitaan, kehancuran akan datang dengan caranya sendiri. Namun jauh di selatan, di tanah Gaza yang selama ini dilanda luka bertahun-tahun, suasana terasa berbeda. Di balik kehancuran yang masih mereka alami, ada semacam bisik harapan yang mulai tumbuh. Para orang tua duduk di depan rumah yang masih berdiri, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak tertawa, tidak bersorak, tapi ada ketenangan yang tak biasa di wajah mereka. Seolah semesta sedang mengembalikan sedikit keadilan yang selama ini hilang. Di sebuah sekolah darurat, seorang guru mengajak murid-muridnya untuk menuliskan mimpi mereka di secari kertas. "Aku ingin dunia melihat kami," tulis seorang anak perempuan yang kehilangan seluruh keluarganya setahun lalu. "Aku ingin tumbuh di tanah yang damai," tulis yang lain. Harapan-harapan kecil itu, yang dulu hanya menjadi suara hampa di tengah gemuruh konflik, kini mulai terdengar. Dunia kini memperhatikan. Pemerintah Israel mencoba membangun kembali kepercayaan rakyatnya, namun luka terlalu dalam. Rakyat mulai mempertanyakan segalanya, dari arah kepemimpinan hingga makna kebijakan yang telah menimbulkan begitu banyak musuh. Beberapa suara mulai menyerukan perubahan radikal, bukan hanya di bidang pertahanan, tetapi juga dalam cara pandang terhadap tetangga mereka yang selama ini dianggap sebagai ancaman. Haifa kini menjadi simbol. Bukan hanya simbol kehancuran fisik,
tetapi juga keruntuhan moral dari sebuah sistem yang selama ini menolak untuk mendengar. Kota itu menjadi pengingat bahwa kekuatan tidak selamanya menjamin keamanan, apalagi ketika digunakan tanpa batas dan belas kasih. Di balik kehancurannya, dunia melihat bahwa ketakutan bisa berpindah arah, dan kini Israel merasakannya secara langsung. Palestina tidak merayakan kehancuran itu dengan pesta. Mereka tahu rasa sakit itu, dan tidak ingin membalas dengan luka yang sama. Tapi di antara reruntuhan Gaza, muncul mural-mural baru. Gambar bendera perdamaian, tangan-tangan yang saling menggenggam, dan langit biru yang bersih. Mural itu bukan sekadar seni, melainkan doa yang dituangkan di atas tembok-tembok retak, agar dunia tidak kembali buta dan bisu. Beberapa tokoh dunia mulai menyerukan dialog baru yang lebih adil dan setara. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, narasi tentang dua negara yang hidup berdampingan tidak hanya menjadi wacana, tapi menjadi kebutuhan. Bukan karena tekanan politik, melainkan karena kesadaran bahwa konflik ini telah menelan terlalu banyak nyawa, dan tak satu pihak pun bisa menang jika kemanusiaan terus dikesampingkan. Haifa akan dibangun kembali, tapi tidak akan pernah sama. Ia akan dikenang sebagai titik balik, sebagai awal dari kesadaran global yang terlambat namun penting. Kota itu mengajarkan dunia bahwa luka yang dibiarkan membusuk akan menciptakan luka lain di tempat yang tak terduga. Dan jika tak segera diobati, luka itu akan menelan siapapun, bahkan yang merasa paling kuat sekalipun. Dalam senyap yang menggantung di langit Timur Tengah, satu suara muncul dari reruntuhan Palestina. Kami tidak ingin membalas. Kami hanya ingin dihargai sebagai manusia. Dan suara itu, di tengah puing dan abu, akhirnya mulai terdengar. Mungkin untuk pertama kalinya, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati dan membuka mata, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan narasi-narasi yang menggugah kesadaran dan empati.